Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasibratul Jawharo. Saya dari kelas 9B dengan NIM akhir 061. Sini saya akan menyelesaikan tugas seperti berikut ini. Nah, sekarang kita membuat topologinya. Sini ada router, terus multi-layer switch sama PC, terus server. Nah, kita pakai kabel Stripe. Pakai kabel Stripe semua ya. Nah, ini kan masih merah karena masih belum di routing. Jadi seperti ini topologinya. Sekarang kita buka server, terus desktop IP 192.168.30.1 subnet tetap. Nah, udah kita pergi ke service jadi HCP. Ini onin ya. Di HCP itu ada namanya yang diubah kampus lokal. Nah, dibagi lainnya sama kayak tadi, 1.168 DNS servernya ini samain. Nah, ini tetap, ini titik 2 karena titik 1 sudah dipakai. Terus kalau sudah, kita save. Terus save. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pergi ke desktop IP. Kita langsung otomatis saja pakai DHCP. Nah, ini akan muncul seperti ini ya, successful sama ini. Ini sama juga di DHCP, successful ya. Nah, sekarang yang DNS-nya ini onin, ini namakan kampus.
kita add di save. Oke, ada ya, ini sudah muncul. Terus kita pergi ke CLI, Controls, ini kan sudah hijau ya teman-teman. Sekarang kita kan sekarang sudah di DHCP sama DNS. Sekarang kita masuk ke routernya. Sorry, Lancap surat dot 1 key 10 IP lanjut INT lanjut interface Terus sekarang kalau sudah, kita pindah ke CLI Suite Multilayer.
X. Terus INT FA bilan 10 ini FA 0/1 support mode akses support akses VLAN 10 exit. Kita lanjut ya. Sekarang interface FA 0/2 support mode akses switch port akses VLAN 20 terus exit. Sudah, kita lanjut yang VLAN 30 interface FA 0/3 switch port mode akses switch port akses VLAN 30 exit. Terus INT FA ini untuk router 0/4 switch port mode trunk. Switch port mode trunk. Terus INT VLAN 10 IP ADD 1.10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 .
let's see. Terus INT violin 20, IP address 725.31.2.1. Sekarang yang violin 30, INT violin
VLAN 30. Sorry, ganti VLAN 30. IP ADD 192.168.30.25.25.25.25.no shutdown exit IP route XPR. Oke, sudah ya. Kita coba ping terlebih dahulu PC ke PC. Sorry, ulang. Kita coba ping ya, PC ke PC. Ini successful. PC ke server successful, dan PC 1 guys. Ini sudah successful semua ya. Selanjutnya kita coba kirim dari PC ke server. Kita nyoba pakai IP address 30.31. Nah, di sini muncul ya teman-teman. Jadi ini kayak gini contohnya. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di soal ini. Soalnya kayak gini. Nah, jadi ini untuk soal DHCP. Proses DHCP Dora dan analisis kegagalan VLAN 10. Proses DHCP berlangsung melalui 4 tahap utama yang disebut dengan DORA, yaitu Discover, Offer, Request, dan Acknowledge. Pada tahap Discover, klien mengirimkan paket broadcast untuk mencari DHCP server. Setelah server menerima paket tersebut, server membalas dengan offer berupa penawaran alamat IP beserta parameter jaringan lainnya. Klien kemudian mengirimkan request untuk menyetujui alamat IP yang ditawarkan. Dan terakhir, server mengirimkan acknowledge sebagai tanda konfirmasi bahwa alamat IP resmi diberikan kepada klien. Pada kasus VLAN 10 yang tidak mendapat IP address, kegagalan paling besar terjadi pada tahap Discover dan Offer. Hal ini disebabkan karena DHCP server berada di VLAN 30, sedangkan VLAN 10 merupakan broadcast domain yang berbeda. Paket broadcast DHCP dari VLAN 10 tidak dapat mencapai DHCP server tanpa mekanisme perantara. Akibatnya, DHCP server tidak menerima permintaan Discover sehingga tidak dapat mengirimkan offer. Solusi teknis dari permasalahan ini adalah dengan menerapkan DHCP Relay Agent pada perangkat layer 3 menggunakan perintah IP Helper Address agar paket DHCP dapat diteruskan antar VLAN. Yang kedua yaitu mekanisme teknis agar VLAN 10 dan VLAN 20 mendapat IP. Nah, agar klien di VLAN 10 dan VLAN 20 tetap dapat memperoleh IP dari DHCP server yang berada di VLAN 30, digunakan mekanisme DHCP Relay Agent.
DHCP Relay Agent berfungsi meneruskan paket broadcast DHCP dari klien di masing-masing VLAN menjadi paket unicast yang dikirim ke DHCP server. Setelah server membalas, relay akan mengirimkan kembali balasan tersebut ke klien sesuai VLAN asal. Nah, secara teknis, DHCP relay dikonfigurasi pada interface VLAN di router atau multi-layer switch dengan menggunakan perintah IP helper address yang mengarah ke alamat IP DHCP server. Mekanisme ini memungkinkan DHCP server melayani banyak VLAN meskipun berada pada subnet yang berbeda. Konsep teknis yang terlibat meliputi interVLAN, routing, DHCP relay forwarding, serta bahan broadcast menjadi unicast. Nah, yang ketiga, analisis log DHCP, penyebab, dampak, dan solusinya. Berdasarkan log DHCP yang menunjukkan kegagalan alokasi alamat IP, penyebab teknis yang paling mungkin adalah kehabisan full IP, konflik IP, kesalahan konfigurasi subnet, kegagalan komunikasi relay, atau database yang bermasalah. Kondisi ini berdampak pada klien yang tidak memperoleh IP, kehilangan koneksi jaringan, serta terjadinya gangguan komunikasi antar host. Solusi jangka pendek yang dapat dilakukan adalah merestart layanan DHCP, menghapus last name, memperluas full IP, serta memeriksa konflik alamat secara manual. Sedangkan solusi jangka panjang meliputi perancangan ulang skema IP addressing, penerapan DHCP failover, pemantauan log secara rutin, serta penerapan sistem keamanan jaringan seperti DHCP snooping untuk mencegah gangguan dari server DHCP ilegal. Dan yang keempat, penyebab konflik IP di VLAN 20 dan metode vertifikasi. Konflik IP pada VLAN 20 meskipun menggunakan DHCP dapat disebabkan oleh beberapa faktor teknis. Pertama, adanya perangkat yang menggunakan IP statis dalam rentang DHCP pool. Kedua, last time yang terlalu lama sehingga alamat IP lama masih dianggap aktif. Ketiga, database less DHCP yang rusak. Keempat, keberadaan wrong DHCP server. Kelima, perangkat yang mengalami duplikasi MAC address atau MAC spoofing. Metode vertifikasi dapat dilakukan dengan memeriksa log DHCP server, mengecek tabel ARP pada router, melakukan scanning jaringan menggunakan tools jaringan, memantau trafik DHCP menggunakan Wireshark, serta memanfaatkan fitur DHCP snooping pada suite manageable. Selanjutnya, kelima, root DHCP server, mekanisme deteksi dan mitigasi. Root DHCP server bekerja dengan cara mengirimkan paket DHCP over lebih cepat dibandingkan DHCP server resmi, sehingga klien menerima konfigurasi jaringan palsu. Dampaknya, klien dapat memperoleh gateway dan DNS yang salah, sehingga berpotensi diarahkan ke jaringan berbahaya atau kehilangan konektivitas. Deteksi secara forensik dapat dilakukan dengan memantau trafik DHCP, mengidentifikasi MAC address, serta yang mengirimkan DHCP over, serta melakukan audit port suite. Mitigasi dilakukan dengan mengaktifkan DHCP snooping pada suite manageable yang mekanisme keamanan yang membatasi hanya port tertentu yang diizinkan mengirimkan paket DHCP server. Dengan DHCP snooping, server palsu dapat diblokir secara otomatis. Selanjutnya ada rancangan konfigurasi DHCP VLAN 10. VLAN 10 dengan jumlah 200 user diperlukan subnet minimal 24 agar menyediakan 254 alamat IP. Flash time yang optimal itu di lingkungan kampus berkisar antara 8 hingga 12 jam agar penggunaan alamat IP lebih efisien. Option 3 digunakan untuk mengidentifikasi gateway default, sedangkan option 6 digunakan untuk mendefinisikan DNS server internal. Selain itu, printer perlu diberikan reservasi IP berdasarkan MAC address agar alamatnya tetap dan tidak berubah. Sekarang kita akan menjawab yang soal sini. Perbedaan DNS recursive resolver dan authoritative server. Nah, DNS sebagai recursive resolver berfungsi melakukan pencarian nama domain sampai memperoleh jawaban akhir, baik dari cache maupun dengan melakukan query ke server DNS lain. Sedangkan DNS sebagai
Authoritative server berfungsi menyimpan dan memberikan jawaban resmi untuk domain tertentu. Dalam hal ini, domain internal kampus lokal dalam topologi ini, DNS server berperan ganda, yaitu sebagai recursive resolver bagi klien internal dan authoritative server untuk domain kampus. Yang kedua ada reverse DNS tidak berfungsi. Nah, ada mekanisme PTR, struktur zona, dan contoh. Reverse DNS bekerja menggunakan PTR record yang berfungsi memetakan alamat IP menjadi nama domain. Proses ini menggunakan zona khusus bernama reverse zone dengan format in addr underscore arpa score tersedia atau zona reverse tidak dikonfigurasi dengan benar. Struktur reverse zone untuk jaringan 192.168.30.0/24 adalah 30.168.162 in addr underscore arpa. Di dalam zona tersebut, setiap alamat IP memiliki PTR record menunjukkan ke hostname tertentu. Contoh format PTR record adalah penulisan octet terakhir IP yang diikuti dengan in addr underscore arpa dan dibentakkan ke nama domain lengkap. Yang ketiga ada klaim menggunakan DNS public meski DCP mengatur DNS. Nah, beberapa klien tetap menggunakan DNS public seperti 8.8.8.8.8 meskipun DHCP telah mengatur DNS internal. Hal ini dapat disebabkan oleh pengaturan manual pada perangkat klien cache DNS lama, adanya rogue DHCP server, atau kebijakan jaringan BOD yang tidak terkontrol. Cara mendeteksi permasalahan ini adalah dengan memeriksa konfigurasi IP klien, mengecek traffic DNS di jaringan, serta melakukan audit list DHCP. Solusi teknisnya adalah dengan menerapkan kebijakan pemaksaan DNS internal melalui firewall, ACL, serta monitoring DNS secara berkala. Nah, yang keempat ada risiko keamanan DNS dan mitigasinya. DNS cache poisoning berisiko mengarahkan klien ke server palsu. Mitigasinya adalah penggunaan DNS SEC dan pembatasan recursive query transfer tidak sah berisiko membocorkan data internal. Mitigasinya adalah pembatasan IP server sekunder dan penggunaan TSIG. DNS amplification dapat dimanfaatkan untuk serangan DNS. Mitigasinya dengan rate limiting dan query. DNS tunneling memungkinkan penyelundupan data melalui DNS. Mitigasinya dengan monitoring traffic dan spike. Sekarang itu selanjutnya yang tugas desain DHCP dan DNS. Nah, rancangan DHCP failover. Desain DHCP failover menggunakan dua server host dengan mode standby. Satu server berperan sebagai primary dan satu sebagai secondary. Sinkronisasi list dilakukan menggunakan protokol failover ISC DHCP sehingga data alamat IP tetap konsisten. Konsep host standby dipilih untuk menjamin ketersediaan layanan jika server utama mengalami kegagalan, sedangkan metode split digunakan jika perlukan pembagian beban traffic DHCP. Kedua, rancangan DNS redundancy. Desain DNS redundancy menggunakan arsitektur primary dan secondary DNS server. Zone transfer dibatasi hanya pada alamat IP tertentu. Mencegah kebocoran data, logging diaktifkan untuk memantau aktivitas DNS, serta monitoring dilakukan secara real time untuk mendeteksi gangguan lain. Desain ini bertujuan meningkatkan keandalan dan keamanan sistem DNS internal. Yaitu kesimpulan dari jawaban soal yang tadi. Permasalahan yang terjadi pada jaringan kampus terutama disebabkan oleh belum diterapkannya DHCP relay, kesalahan konfigurasi DNS, lemahnya pengamanan jaringan, serta desain IP addressing yang kurang optimal. Dengan penerapan DHCP relay, DHCP snooping, desain failover, serta redundansi DNS, seluruh permasalahan dapat diatasi secara sistematis dan sekian dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan ini